Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rayyan Naim, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan NIM 2004011110053. Kali ini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah studi fikih, yaitu saya akan membahas sedikit tentang kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah, karya dari Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad Al-Habsyi Al-Husaini Asy-Syafi'i. Langsung saja kita mulai pembahasan dari kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah ini. Baik. Yang pertama yaitu Khutbatul Mu'allaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, pujian yang meliputi segala nikmat-nikmatnya dan mencukupi segala tambah-tambahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan sholawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Dan juga waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Bahwa barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut suatu jalan yang di dalamnya menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya jalan menuju ke surga. Wa ba'du fahidhihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubin hujjatil Islam. Amma ba'du, dan kemudian, maka ini merupakan suatu permasalahan singkat dari beberapa buku-buku karangan Hujjatul Islam Al-Ghazali. Walimun man arafaha wa amila biha narjulatu minallah an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Barang siapa yang mengetahuinya dan mengamalkannya, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut sebagai ahli ilmu zahir dan batin, dan kepada Allah lah segala taufik. Al-babul awal, arkanul Islam, rukun Islam. Arkanul Islam khamsatun. Dikatakan bahwa rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'uz zakat, dan mengeluarkan zakat. Wa shaumu ramadhana, dan berpuasa Ramadan. Wa hajjul baiti
man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlasi wat tasriqi faman lam yakun mukhlishan fahuwa munafiqu wa man lam yakun musaddaqan biqalbihi fahuwa kafirun. Dan berpuasa Ramadan dan pergi berhaji ke Ka'bah bagi mereka yang mampu dengan keikhlasan dan kesabaran. Barang siapa yang tidak berikhlas, maka dia adalah orang yang munafik, dan barang siapa yang tidak membenarkan dalam hatinya, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Wa aslul imani an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun. Dan dasar keimanan dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala satu. La syarika lahu wala mithla lahu wala shibha lahu. Yang tidak memiliki sekutu dan tidak memiliki kemiripan atau penyerupaan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Khalaqas samawati wal ardh wa khalaqal mauta wal hayata wa ta'ata wal ma'siyata was-sihhata was-saqama wa jami'al kauni wa ma fihi. Dia menciptakan langit-langit dan bumi, dan menciptakan kematian dan kehidupan, dan menciptakan ketaatan dan kemaksiatan, dan menciptakan kesehatan dan sakit, dan menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam semesta dan apa-apa di dalamnya. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum. Dia menciptakan makhluk dan perbuatan-perbuatan mereka. Wa qaddara arzaqakum wa jalahum. Dan menentukan rezeki mereka dan kematian mereka. La tazidu wa la tanqusu wa la yahdutsu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Dia tidak bertambah dan tidak berkurang, dan tidaklah terjadi sesuatu kejadian terkecuali dengan qada dan qadar serta keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika Allah sudah berkehendak, maka kun fayakun, jadi maka jadilah. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala hayyu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis suduru wa ya'lamus sirra wa akhfa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, Maha mengetahui, Maha memiliki kehendak, Maha kuasa, Maha berbicara, Maha mendengar, Maha melihat, mengetahui segala tipu daya penglihatan dan apa-apa yang tersembunyi dalam sanubari, dan mengetahui segala rahasia dan lebih dari itu. Khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia yang Maha Tunggal lagi Maha Kuasa. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulahu ila jami'il khalqi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hambanya dan sekaligus rasulnya ke seluruh ciptaan, lihidayatihim. Rasulullah SAW ditugaskan untuk memberikan hidayah, walitakmili, dan untuk menyempurnakan, ma'ashihim wa ma'adihim, kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka. Wa ayyadahu bil mu'jizatil zahirah, dan Allah Subhanahu wa taala membekali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan mukjizat yang nyata. Wa annahu alaihi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqu fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala, seseorang yang jujur di dalam segala sesuatu yang beliau kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Minas sirati wal mizani wal haudi, dari asyarat, al-mizan, dan juga haud atau telaga. Wa ghairi dzalika min umuril akhirati wal barzakh wal barzakhi, dari selain itu dari urusan-urusan akhirat dan alam kubur. Wa min su'alil malakaini wa adzabil qabri wa na'imihi, dan pertanyaan-pertanyaan malaikat serta siksa kubur dan kenikmatan-kenikmatannya. Wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahi munazzalati haqqun wal malaikata haqqun, dan sesungguhnya Al-Quran dan seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar. Wal jannata haqqu, dan bahwa para malaikat itu benar. Wal jannata haqqu, dan surga itu benar. Wan nar haqqu, dan juga neraka itu benar. Wa jami'a ma ja'ana bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu, dan surga itu benar dan neraka itu benar, dan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Faslul awal, fasal pertama. Furudul wudu'i sittatu, dikatakan di kitab ini bahwa fardu wudu ada 6. Al-awwal, yang pertama yaitu an-niyah, niat. Atsani, kemudian yang kedua ghuslul wajhi, membasuh wajah dan batas wajah tersebut panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut. Ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa huduhu min manabiti syar'il ra'si ilal muntahal lahyaini wal dhaqanit tula, membasuh wajah dan batas wajah tersebut panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke ujung dagu dan lebarnya dari telinga ke telinga. Maksudnya yaitu membasuh wajah dengan batas mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke ujung dagu dan lebarnya dari telinga sampai ke telinga. Wa ardan, tsalits, yaitu yang ketiga, waslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ar-rabi'u, kemudian yang keempat, mashu syai'in min
mas'u syai'in min basyaratir ra'si aw sya'ri fil haddahi. Yang keempat yaitu mengusap sesuatu dari kulit kepala atau rambut di dalam batas kepala tersebut. Al-khamisu, kemudian yang kelima, ghuslur rajlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki yang batasnya sampai mata kaki. At-tartibu as-sadisu at-tartibu ala hadhil kaifiyati. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu tertib dalam tata cara melaksanakan wudhu tersebut, yaitu maksudnya terstruktur mulai dari awal sampai akhir dengan cara berurutan, tidak membolak-balikan urutan dari apa yang sudah dijelaskan pada kitab ini. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'ati, jika orang tersebut memiliki junub dari persetubuhan, au khuruji maniyyin binaumin au ghairihi, lazimahu wal ghuslu jami'i badanihi ma'an niyati raf'il jannabati. Atau keluarnya mani ketika tidur atau lainnya, maka dia diwajibkan untuk membasuh seluruh badannya dengan niat mengangkat junub. Wa yanqudul wudu'a al-khariju min ahadis sabilainil qubuli aw duburi 'alal makana. Wa yanqudul wudu'a jawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mukannati mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Wa yanqudul wudu'a masu qublin aw duburi damiyim minhu aw min ghairihi bi batnil kaffi wa butunil asabi'i kabiran kana aw saghiran walau waladahu mayyitan. Wa yanqudul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila halilin illa tufran aw sya'ran aw sinnan fala yanqudul wudu'a. Dan hal-hal yang membatalkan wudhu dalam kitab ini disebutkan bahwa yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau kemaluan, dan juga dubur atau anus dalam segala bentuk. Dan yang membatalkan wudhu juga adalah hilangnya akal, seperti dengan tidur atau lain kecuali tidur dalam duduk posisi sempurna, menyentuh kubul atau dubur manusia miliknya atau milik orang lain dengan telapak tangan atau telapak jari-jari. Kemudian seorang dewasa ataupun anak-anak, walaupun anaknya sendiri, dan juga walaupun seorang mayat, jika menyentuh kemaluannya maka wudhu orang tersebut batal. Dan yang membatalkan wudhu selanjutnya yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dan bukan muhrim tanpa penghalang, kecuali yang tersentuh hanya kukunya atau rambutnya atau giginya, maka hal tersebut tidak membatalkan wudhu. Ini adalah beberapa bentuk syarat hal-hal yang membatalkan wudhu. Wa yushtaratu li sihhatis salati, dan syarat-syarat untuk sahnya salat. Ma'rifatu dukhulil waqti biyaqini, yang pertama yaitu masuknya waktu salat
dengan yakin, au ijtihadin atau dengan ijtihad, au ghalabatil dhannin atau dengan persangkaan yang kuat, fa in shalla ma'as-sakki lam tasihha salatuhu. Jika dia sholat dalam keadaan ragu, maka sholatnya tidak sah. Wa yushtaratu ma'rifatul qiblati, dan disyaratkan juga untuk mengetahui arah kiblat. Wa yajibu syatrul aurati bisatirin tahirin mubahin, dan wajib menutup aurat dengan penutup yang suci dan yang diperbolehkan. Wa yajibu raf'un najasati minat thawbi wal badani wal makani, dan diwajibkan pula membersihkan najis dari baju dan badan dan juga tempat sholat. Wa yajibu 'alal qadiri an yusalliya al-fardhu qa'iman, dan diwajibkan pula bagi orang yang mampu untuk sholat fardu dalam keadaan berdiri. Kemudian furudus salati, fardus salat. An-niyatu, yang pertama yaitu yang pastinya adalah niat. Wa takbiratul ihrami ma'an niyati. Kemudian bertakbiratul ihram dengan membaca niat di dalam hati. Wa qiraatul fatihatil bil basmalah. Kemudian rukun yang selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah dengan membaca bismillah. Wa tashdidatil arba'a asyara, dengan membaca bismillah dan 14 tasdid-tasdidnya. Wa ikhrajud dhabi minadh dha'i, dan mengeluarkan huruf dha dari huruf dha. Walaysa fil Fatihati dha'u, karena tidak ada di surat Al-Fatihah huruf dha. Tsumma ruku'u, kemudian yaitu rukun yang selanjutnya adalah ruku'. Wa yajibu ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatahu, dan rahatahu rukbatayhi, dan diwajibkan untuk membungkuk sampai kedua telapak tangannya dapat mencapai kedua lututnya, dan diwajibkan untuk tenang dalam keadaan tersebut sampai tidak ada gerakan dalam anggota tubuhnya. Wa yatma'inna fihi wujuban hatta taskuna al-a'dha'u, diwajibkan untuk tenang dalam keadaan tersebut sampai tidak ada gerakan dalam anggota tubuhnya. Tsummal i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban, kemudian yaitu i'tidal, dan diwajibkan untuk tenang dalam keadaan tersebut. Tsumma sujudu marrataini, kemudian sujud 2 kali. Wa yaf'alu baqiyar raka'ati kadzalika, dan duduk di antara 2 sujud, dan diwajibkan untuk tenang dalam setiap keadaan tersebut, yaitu keadaan sujud dan juga duduk antara 2 sujud. Wa tasyahadu al-awwal wa qu'uduhu sunnatu, kemudian melakukan hal-hal tersebut dalam rakaat berikutnya. Wa tasyahadul akhir wal julusu fihi fardhan wa salatul ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da
tasyahudi wa qabla salami fardu wassalamu minas salati fardu wa aqallu salami assalamu alaikum. Adapun tasyahud awal dan tasyahud awal dan duduknya adalah sunnah, dan tasyahud akhir dan duduknya adalah wajib. Adapun sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud dan sebelum salam adalah wajib, dan salam dari sholat adalah wajib, dan paling sedikitnya salam itu adalah mengucapkan assalamualaikum. Wa aqallu tasyahud al-wajib, dan paling sedikit dalam tasyahud yang wajib atau akhir. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, salamun alaina wa ala ibadillahi shalihin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa aqallu salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin, wa yanbaghi an ya'tiya bis sunani jami'iha wa hiya kathiratun jiddan. Wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlas wa huwa al-amalu lillahi wahdahu, wa yanbaghi al-hudur wa huwa an ya'lama biha yaqulu wa yaf'aluhu, wal khushu'u wa huwa yukunul a'dha'i wa hudurul qalbi wa tadabburul qira'ati wa tafahhumuha, fa inna ma yataqabbalu Allahu minas salah biqadaril huduri, yaitu mengatakan at-tahiyyatu lillah, salamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan paling sedikitnya sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma sholli ala Muhammad, dan selayak-layaknya untuk mengerjakan sunnah sholat, dan itu sangat banyak, dan juga selayaknya memperhatikan tentang ikhlas, yaitu mengerjakan perbuatan semata-mata karena Allah, dan selayaknya pula dengan rasa hudur, yaitu mengetahui apa-apa yang dikatakan dan dikerjakan, dan khusyuk, yaitu tenangnya anggota tubuh dan hadirnya hati, serta mengalami bacaan yang dibaca. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima salat sesuai dengan kekhusyuan yang ada. Wa yahrumu riya'u fi sholati wa ghairiha wa huwa al-amalu li ajlin nasi, dan diharamkan riya di dalam salat serta di luar salat, yaitu riya adalah mengerjakan perbuatan untuk orang-orang lain. Wa yubtilu shalah, dan yang membatalkan salat. Kemudian yaitu membahas hal-hal yang membatalkan sholat. Al-kalamu amdan walau biharfain. Yang pertama, mengucapkan perbuatan dengan sengaja walaupun hanya 2 huruf. Wa nasiyan in kathura, dan lebih dari 2 huruf jika lupa. Wa yubtiluhal al-amalul kathiru kathalati khutuwati wal aklu wasyurbu wankishaful awrati illam yustarhalan wa wuqu'un najasati illam yulqahalan min ghairi hamlin wa yubtiluha sabqul imani biruknaini fi'liyaini wa kadza takhallufu bihima bighairi wudrin wa la tasihhu sholatu khalfa kafirin
wa imra'atin wal untha. Dan yang membatalkan juga yaitu melakukan gerakan yang banyak seperti melangkah sebanyak-banyaknya, yaitu batasnya 3 kali langkah, makan dan minum, dan terbukanya aurat jika tidak langsung ditutup, serta kejatuhan najis jika tidak segera dibuang tanpa mengangkatnya. Dan yang membatalkan sholat adalah mendahului imam dengan 2 rakaat fi'li gerakan, begitu pula terlambat dari imam dengan 2 rukun tersebut tanpa uzur. Dan tidak sah sholat laki-laki muslim di belakang atau bermakmum dari laki-laki kafir, dan juga tidak sah sholat laki-laki muslim jika bermakmum dari laki-laki kafir dan perempuan serta banci. Wal jum'atu fardu 'ainin 'ala kulli muslimin dzakarin hurrin hadirin bila 'udhrin syai'iyyin kal maradil wal matari. Adapun dikatakan pada kitab ini bahwa sholat Jumat hukumnya bagi setiap muslim yaitu fardu ain, bagi setiap muslim laki-laki yang merdeka, yang bermukim, dan tanpa adanya uzur syar'i seperti sakit dan juga hujan lebat. Wa min syurutil jum'atil khutbatani, dan dari syarat-syarat Jumat adalah 2 khutbah yang rukun-rukunnya adalah wa arkanuha hamdulillahi ta'ala, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan alhamdulillah, wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal wasiyatu bittaqwa, dan menyampaikan wasiat untuk bertakwa, wa qira'atu ayatin minal Qur'an, dan membaca salah satu ayat dari Al-Qur'an, mufhimatun, ayat yang dimengerti, fi ihdahuma, di salah satu dari 2 khutbah tersebut, wa du'a'u lil mu'minina fil akhirati, dan diwajibkan untuk berkhutbah dalam keadaan di akhir, wa yajibu an yaktuba qa'iman mutatahhiran mastural awrati, dalam keadaan berdiri suci dan juga menutup aurat, wa yajibul julusu bainahuma fauqatu ma'ninatus salati wal muwalatu, serta diwajibkan untuk duduk di antara 2 khutbah tersebut selama lebih dari tumakninah salat dan mu'alah atau berurutan. Wa salatul jama'ati wa salatul janazati fardul kifayah. Adapun hukum dari sholat jamaah dan sholat janazah pada kitab ini dikatakan hukumnya bahwa fardu kifayah. Wal aidani wal kusufani wal witru, dan sholat id dan sholat khusuf atau sholat gerhana matahari, dan juga sholat khusuf atau gerhana bulan, serta witir sunnatu muakkatu, hukumnya yaitu sunnah muakkad. Wa kadza rawatibus salati, dan begitu juga dengan salat rawatib. Wa duha wat tarawihu sunnanun lahu fadlun wa thawabun 'azimun, dan duha dan salat tarawih adalah salat sunnah yang memiliki keutamaan yang agung.
Al-bab tsani as-shaumu, puasa. Wa amma as-shaumu wa huwa tsalitsu min arkanil islami. Adapun puasa adalah rukun ketiga dalam rukun Islam. Fa huwa imsakun ma'rufun ala wajhi mahdusin, yaitu menahan diri dengan cara yang khusus yang telah diketahui. Minhun niyatu likulli yaumin wa tab'yituha minal laili, yang diantaranya adalah niat yang setiap harinya diucapkan pada malam sebelumnya atau malam hari sebelum melaksanakan ibadah puasa. Wal imsaku anil mufattarati minat ta'ami wasyarabi, dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari makanan dan minuman dan juga senggam. Wal jima'i wal istim'ani bimubasyaratin wal istiqa'ati bil ikhtiyari, yaitu senggama, istima, bimubasyaratin yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja, muntah dan dengan muntah yang disengaja. Hal itu semua tidak diperbolehkan pada saat melaksanakan ibadah puasa. Wa min tamamis shaumi, adapun kesempurnaan puasa, kaful jawari al amma yaqra'u Allah ta'ala minal a'dha'is sab'atil ati dzikruha. Fa fil hadithi khamsun yufattarna as-sha'ima al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu wan nazarul bisyahwatin. Adapun kesempurnaan puasa yaitu menahan 7 bagian anggota tubuh yang akan disebutkan pada bab berikutnya dari kitab ini, yaitu dari apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan 5 hal yang membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa atau menjadi penyebab tidak sahnya ibadah puasa, yaitu diantaranya berbohong, kemudian gibah atau menggunjing orang lain, kemudian namimah atau adu domba, kemudian sumpah palsu atau bisa dikatakan orang yang tidak bisa dipercaya, dan memandang dengan syahwat. Yang dimaksud yaitu memandang sesuatu yang menyebabkan timbulnya hawa nafsu. Wa min tamamis shaumi taharril iftari 'alal halalin wa 'adamil istikthari minal akli wa yanbaghi lil istiktharu minas shaumi la siyamal ayyamul fadilatu fis syar'i wallahu a'lamu wa billahi taufiq. Dan dari kesempurnaan puasa yang menyegerakan berbuka yang halal dengan tidak berlebihan, dan selayaknya memperbanyak puasa terutama dalam hari-hari yang memiliki keutamaan di dalam syariat. Wallahu alam wa billahi taufiq. Dikatakan bahwa adapun kesempurnaan untuk melaksanakan ibadah puasa yaitu dengan berbuka dari makanan-makanan yang halal, dan juga pada saat berbuka agar tidak berlebihan. Artinya seperti yang disunahkan Rasulullah, makanlah sebelum kenyang, berhentilah sebelum kenyang dan makanlah sebelum lapar. Dan selayaknya memperbanyak puasa terutama dalam hari-hari yang memiliki keutamaan di dalam syariat. Maksudnya seperti hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa seperti hari Senin, kemudian hari Kamis, dan juga hari-hari Islam yang dianjurkan baik dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Al-bab tsalis, bab ketiga, az-zakatu, zakat.
Wa amma zakatu wa hiya rabi'u arkanil islami. Adapun zakat adalah rukun keempat dari rukun Islam. Fatajibu 'alal muslimi ma'rifatul anwa'il amwalil wal jibati fiha. Maka wajib bagi setiap muslim untuk memiliki pengetahuan mengenai macam-macam harta yang diwajibkan untuk dizakatkan, yaitu wahyan na'amu, hewan ternak, wa naqdani, emas dan perak, wa tijarah, harta perdagangan, wa rikazu, barang harta temuan, wal ma'dinu, barang tambang, wal mu'asyaratu wahiyal jububu wat tamaru, dan bahan pokok yaitu biji-bijian dan juga buah. Fala zakata fiha siwan na'amis sa'imati, maka tidak ada zakat atas hewan ternak selain hewan gembala. Wa yushtaratul al-haulu laha, dan disyaratkan bagi hewan tersebut telah dimiliki selama 1 tahun. Wa kadzalika yushtaratul lin-nuqudi wat tijarati, begitu juga disyaratkan bagi emas dan perak bagi barang dagangan. Wa yushtaratu fi hadhil anwa'in nisabu aidan, dan disyaratkan pula bagi macam-macam ini seperti hewan ternak, emas, perak dan perdagangan, an-nisaf atau batas minimum diwajibkannya zakat. Wa wajibun naqdaini wat tijarati, dan diwajibkan bagi emas dan perak serta barang dagangan mengeluarkan rubu'ul usyri, 2,5%. Wa wajibul ujubi wat thamaratil lati suqiyat bimaunatin, dan pada biji-bijian dan buah dengan sistem irigasi pengairan wajib dikeluarkan sebanyak 5%, nisful usyri, wa bighairi ma'unatin al-usyra, dan tanpa sistem irigasi wajib dikeluarkan zakat sebesar 10%. Kemudian az-zakatul fitri, zakat fitrah. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal 'idil wa lailatahu arba'u amdadin bimuddin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tajibun nabiyyu fil jami'i. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib bagi setiap muslim jika dalam tanda kutip seorang muslim yang jika memiliki kelebihan bahan makanan bagi dirinya dan bagi orang yang dinafkahinya pada hari Id dan malam Id, maka orang tersebut diwajibkan mengeluarkan 4 mud atau ukuran yang dikatakan Rasulullah SAW apabila dijadikan ukuran sekarang yaitu 3,5 liter, dan diwajibkan untuk niat pada setiap zakat. Wala yajuzu an yasrifa zakata wal fitrata illa ilal fardil muslim muttasifin bisifati ahadil asnafith thamaniyah kal faqiri wal miskini wa kaunihi ghayra hashimiyyin wala muttalibiyyin wala maulan lahuma wa yajibu isti'abul mawjudina minhum. Tidak boleh menyalurkan zakat dan zakat fitrah kecuali kepada muslim yang merdeka, yang termasuk di dalam 8 kelompok yang hanya dibolehkan menerima zakat, seperti fakir, orang yang miskin yang bukan merupakan Bani Hashim, dan Muttalib,
dan keturunan-keturunannya, dan diwajibkan meliputi semua 8 kelompok tersebut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Cukup sekian sekilas pembahasan tentang kitab Ar-Risalatul Jami'atu wa Tadhkiratun Nafi'ah dari saya. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.